Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renza Gensha. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat form login dengan menggunakan validasi jQuery. Yang dimana form ini tuh form form login ini memiliki fitur untuk username, menginput username, password, dan tombol untuk login. Yang dimana untuk fitur-fiturnya yaitu validasi input yang tidak boleh kosong, kemudian notifikasi menggunakan jQuery, kemudian redirect ke halaman dashboard jika login sudah benar, serta tampilan yang rapi menggunakan bahasa CSS. Oke, jadi pertama-tama kalian buat dulu untuk 4 file yang berisi login HTML untuk buat tampilan loginnya. Kemudian dashboard HTML untuk tampilan untuk agar saat kita login berhasil itu masuk ke dashboard. Kemudian style CSS untuk tampilan berdesain, script JS untuk logikanya. Baik, awal-awal kita buat dulu untuk biasa struktur awalnya itu untuk HTML. Kemudian untuk head dan eh, title, itu titlenya untuk pemain login untuk muncul di tab browsernya. Setelah itu kita gabungkan file eksternal dari style CSS untuk tampil sebagai tampilannya ntar. Oke, Selan- selanjutnya sini saya menghubungkan. Oke, saya pakai ini untuk menghubungkan library dari jQuery menggunakan CDN, di mana jQuery ini digunakan untuk mempermudah manipulasi DOM dan untuk memvalidasi form. Baik, selanjutnya script SRC ini untuk SRC script JS untuk memanggil file eksternal yaitu ini script JS yang digunakan untuk logika validasi untuk login yang menggunakan jQuery. Oke, kemudian kita buat untuk setelah head, tadi kan headnya, yang kita buat untuk bodinya.
Baik, tadi untuk tag body digunakan itu untuk berisi semua elemen yang ditampilkan pada halaman web seperti teks, form, tombol, dan lain-lain. Kemudian div dengan kelas box itu berfungsi sebagai sebuah kontainer atau wadah dari form login agar tampilan lebih struktur. Kemudian heading 2 ini untuk sebagai judul dari formnya. Kemudian buat tag input menggunakan type text agar pengguna bisa memasukkan teks. ID username digunakan agar nilai input bisa diambil menggunakan jQuery serta placeholder digunakan untuk menampilkan teks petunjuk pada dalam input. Selanjutnya, sama seperti tadi, yaitu buat input, tag input untuk memasukkan password. Type password agar teks yang diketik itu berupa titik-titik atau tidak terlihat. ID password digunakan untuk mengambil nilai password dengan menggunakan jQuery. Baik, selanjutnya kita akan membuat untuk tombolnya. Itu menggunakan tag button, kemudian ID dengan login untuk membuat tombol login. Bentar. Sip. Baik, untuk buat tag lagi untuk sebagai tombol yaitu di button ID login yang nantinya itu akan digunakan pada jQuery untuk menjalankan event yaitu berupa klik saat tombol ditekan serta tag paragraf untuk membuat pesan eh, atau input kosong saat atau username atau pengguna memasukkan username atau password yang salah. Dan di mana pesan ini tuh akan dimanipulasi menggunakan jQuery. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat style atau tampilannya. Pertama untuk tampilan dari bodinya, tampilan dari bodi halaman. Kemudian kita atur dulu fontnya. Sini kita pakai contohnya untuk Arial. Untuk backgroundnya, untuk digunakan untuk membuat latar belakang. Pakai apa ya? Pakai warna abu-abu, yaitu light gray. Ya, jadi ini agak supaya tidak putih, tidak terlalu putih. Selanjutnya untuk text align center digunakan untuk agar teksnya tuh berada pada tengah-tengah.
Untuk margin, kita gunakan untuk mengambil jarak, kita jarakin 10, 120 pixel. Oke, selanjutnya kita box untuk mengatur dari tombol kotak login. Ini box ini berupa kelas yang digunakan sebagai kontainer dari form login yang tadi. Oke. White background. Oke. Untuk padding. Padding ini digunakan untuk memberi ruang ke padding untuk memberi ruang pada dalam kotak. Atur contohnya itu 20 pixel. Kemudian untuk lebarnya kita gunakan contohnya 500. Serta margin digunakan untuk agar posisi kotak berada di tengah halaman. Border radius kita pakai px. Oke. Jadi untuk backgroundnya, untuk tampilan pada tombolnya itu tempat tombolnya itu warna putih ke background. Kemudian padding digunakan untuk memberikan ruang ada di dalam kotak. Kemudian width width ini memberikan mengatur untuk lebar kotaknya. Itu digunakan sini saya menggunakan 250 pixel. Kemudian untuk margin auto digunakan itu untuk agar posisi kotak berada di tengah-tengah halaman, serta border radius sini 8 pixel untuk digunakan untuk membuat sudut kotak menjadi sedikit melengkung. Selanjutnya kita akan membuat untuk inputannya. Marginnya 8 x, di mana untuk bagian ini tuh digunakan untuk mengatur tampilan
input. Untuk menginput username, password, padding digunakan untuk memberi ruang di dalam input, margin memberikan jarak untuk elemen, dan width untuk digunakan untuk mengatur dari lebar inputannya. Selanjutnya untuk ini lagi button ya, button untuk tombol-tombolnya, tombol-tombol dari login kan tadi untuk tempatnya, sekarang untuk tombol dari loginnya. Headingnya ke 8 pixel dan ini kita menggunakan warna warna background yaitu pokoknya hijau bebas ini ya. Kemudian untuk color ini untuk anu teksnya warna putih aja, dan border ini nggak usah sih ya. Oke. Oke, jadi untuk bagian ini tuh mengatur tombol pada bagiannya, dimana padding itu memberikan ruang untuk di dalam tombol. Kemudian background atau warna dari tombolnya itu sendiri warna saya pakai warna hijau. Kemudian color ini digunakan untuk mewarnai teksnya yang ada pada tombol, yaitu warna putih. Serta border none itu digunakan untuk menghilangkan garis-garis tepi yang ada di tepi tombol. Selanjutnya kita akan mengatur tampilan pesan ketika dia tuh error. Oke, ini ya. Untuk izin, warnanya warna merah. Oke. Oke, seperti tadi yang saya bilang, bagian ini untuk mengatur tampilan pesan error atau notifikasinya. Di mana margin top ini untuk memberikan jarak dari elemen di atasnya, serta warna red yang digunakan untuk menampilkan warna merah pada pesan yang tampil. Baik, sekarang kita akan membuat logika pemrograman yaitu untuk validasi untuk loginnya. Kita kayak login, quick function,
aja dulu deh. Pusat yang ini kemudian lagi ya. Em, Tampilkan pesan input tidak boleh kosong. Contohnya. Terus itu kita bikin pengalihan yaitu else jika user sama dengan memasukkan admin di mana password itu sama dengan 1 2 3 4 5 contoh. Ini untuk itunya passwordnya, password dan username-nya. Kemudian kita kasih tampilan pesan login berhasil dan kasih window location email. Oke. Selanjutnya kita buat cabang lagi atau else. Pesan buka teks di mana username atau password salah. Oke. Ini kok ini tutup ini tadi ini lupa ya. Oke. Jadi sini saya jelaskan untuk baris ini tuh yang dokumen jadi version itu digunakan untuk
agar kode dari jQuery itu dijalankan setelah seluruh halaman HTML selesai untuk dimuat. Kemudian login titik klik function ini adalah event ketika tombol diklik, di mana baris ini tuh digunakan untuk membuat tadi event klik untuk tombol login, yang artinya ketika tombol login ditekan, maka fungsi yang ada di dalamnya itu akan dijalankan. Kemudian untuk var user itu digunakan untuk mengambil nilai username. Selanjutnya untuk var pass sama, tapi bedanya untuk password yang diambil dari inputan. Selanjutnya kita melakukan validasi, yaitu untuk if user memasukkan kosong atau password juga kosong, di mana akan menampilkan pesan yang berupa teks, yaitu input tidak boleh kosong. Nah, jadi untuk program yang ini tuh untuk mengecek apakah username atau password kosong. Nah, kalau kosong itu akan menampilkan pesan ini. Selanjutnya else if ini untuk digunakan jika apakah user itu memasukkan password yang benar. Contoh di sini udah tentuin, yaitu kalau username-nya itu admin dan passwordnya itu 1 2 3 4 dan 5. Alert ini untuk muncul notifikasi bahwa login telah berhasil. Window location ini setelah berhasil nanti akan masuk ke dari dashboard HTML-nya. Kemudian jika username atau buat cabangan lagi, jika username atau password itu salah, maka akan menampilkan pesan yang berupa teks, yaitu username atau password itu salah. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu membuat dashboard untuk pas saat login. Kalau berhasil itu akan menuju ke sini. Pertama kita buat dulu untuk struktur awalnya. Biasa yaitu doctype HTML. Oke. Kemudian untuk head-nya kita kasih title atau judulnya. Namanya itu dashboard sesuai dengan isinya ya. Seperti itu kita lanjut buat untuk bodinya. Body. Oke. Kita berikan heading 1 sebagai judul, yaitu dashboard saya. Oke. Selanjutnya untuk isinya kita pakai itu untuk pakai tag untuk membuat sebuah paragraf, yaitu dengan chat selamat datang pada halaman dashboard. Nah, itu kita kasih lagi paragraf itu bebas. Contoh saya kasih nama saya. Oke, oke, salah. Juga di bawahnya contohnya itu ada kayak sebagai contoh status kita sebagai contoh aja, dan bentuk HTML.
Baik, setelah kita melakukan tadi, kita coba untuk menjalankan, coba untuk menjalankan webnya. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk tampilan tadi untuk tempat waktu loginnya itu warna putih. Jadi sini kita coba untuk masukkan name, ini kita masukkan sembarangan yang tidak sesuai sama tadi. Coba, nah, berarti validasinya sudah benar. Di sini muncul pesan bahwa username dan password atau password salah. Sekarang kita coba untuk masukkan yang benar. Min, dan passwordnya tadi 1234 dan kita login. Nah, sini akan muncul alert atau notif pesan yang login berhasil. Nah, maka akan ditujukan ke dashboard saya. Nah, sini untuk tadi untuk pedalaman dashboard HTML-nya sudah hasil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.